Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita membahas seputar Al Zaitun. Kali ini ada seorang tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang baik dan lurus di dalam pemahaman agamanya dari kalangan mayoritas, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan kali ini beliau mengomentari tentang sholat di Ma'had Al Zaitun yang belakangan ini viral dan juga menjadi kontroversi. Kemudian komentar beliau ini cukup mengejutkan. Beliau mengatakan lebih baik tidak sholat daripada sholat seperti yang ada di Al Zaitun. Kita simak video. Tahu kan pondoknya? Nggak usah saya sebut Imam Perkoro ya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Nggak sholat itu lebih baik daripada sholat macam ini. Sekali lagi, tidak sholat id lebih baik daripada sholat id dengan cara ini. Mengapa? Nek gak sholat id gak diperkarani. Tapi nek sholat id dengan cara ini jelas rame di sosial media. Pro kontra. Nah, beliau mengatakan lebih baik tidak sholat daripada sholat seperti di Al Zaitun. Kalau tidak sholat, tidak akan menimbulkan permasalahan, tidak akan menimbulkan keributan. Dan hukumnya pun mayoritas ulama mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya sunnah. Tapi ketika sholat kemudian tidak sesuai dengan aturan sholat berjamaah yang semestinya, maka ini menjadi permasalahan. Dan memang kemudian menjadi masalah. Shaf renggang, wanita di shaf depan, dikelilingi jamaah laki-laki. Padahal wanita yang lain terpisah. Artinya memang ini membuat aturan sendiri di dalam beribadah. Kita lanjut untuk menyimak videonya. Sudah tidak COVID kok jarang-jarang softnya. Wong COVID saja kita tidak jarang-jarang kok. Tapi yang lebih parah adalah kenapa wanita itu ada di depan. Ini berbahaya untuk beliau di akhirat nanti. Hatinya saya khawatir tidak bersih. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala pasti akan di belakang. Mengapa? Nabi nuntunnya begitu. Nabi merintahnya begitu. Ajaran dari Nabi begitu. Ini di depan. Depan dewe malah. Gurine imam. Mungkin apa bujane imam ya? Iya mas? Oh memang istrinya? Iyalah. Walaupun istrinya ya jangan disunggi gitu lah. Itu sendirian. Wedoknya sitok ya mas? Satu. Yang lain laki-laki. Memang itu anak buah. Laki-laki itu anak buah pendiri ini. Lah ini punya ini kan jelas pendiri merasa, lah itu loh, merasa gede sirai itu loh, pas sholat loh, bayangkan. Padahal saya ini setiap akan sholat nasihati diri sendiri, ayo, ojo sampai tak kabur. Ngimami ya gitu, ngimami mendol sirai itu salah. Jangan sampai, harus sadar bahwa kita menghadap yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akbar. Jangan hanya mulut tok, tapi dengan hati, Allah maha besar. Kita sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Nah kok aku yang ngarep nganggo pakaian bukan pakaian sholat lagi ya tidak apa-apa, sah saja, tapi membuat hati tidak bersih. Apa sholatnya sah? Kalau sholat sah tidaknya itu memenuhi syarat rukunnya atau tidak, bukan soal wanita ada di depan atau tidak. Ya secara fikih formal, fikih hukum sah, karena sholatnya saya lihat ya seperti umumnya orang sholat. Perkara barisan jarang-jarang itu bukan rukunnya sholat. Perkara wanita di depan itu bukan rukunnya sholat. Yang menyebabkan sholat sah atau tidak sah itu terpenuhi atau tidak syarat dan rukunnya. Saya termasuk yang berpendapat kalau soal sah atau tidak sah itu sah, tapi tercela. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Sudah tidak COVID, tapi shaf masih renggang. Padahal ketika COVID pun banyak yang mereka tetap merapatkan shaf sholat mereka. Memang kalau kondisi darurat, ulama ini akan berijtihad, menentukan hukum. Seperti contoh di masa COVID, ulama memerintahkan untuk menjaga jarak ketika sholat berjamaah. Begitu juga di luar sholat, harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Kalau di dalam kondisi darurat, maka apapun bisa boleh. Babi pun boleh dimakan ketika kondisi darurat.
Tapi ketika tidak darurat, maka tidak boleh. Haram makan babi. Begitu juga dengan saf sholat. Kalau di dalam kondisi darurat, maka boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tapi di luar kondisi tersebut, artinya di dalam kondisi normal, maka harus mengikuti aturan, mengikuti ketetapan syariat, tidak menyelisihi. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, apa hukum jamaah pria yang sholat di belakang jamaah wanita atau sejajar di sisi jamaah wanita? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menjawab, yang disyariatkan adalah jamaah pria itu sholat di depan jamaah wanita, dan jamaah wanita sholat di belakang jamaah pria, baik ketika sholat di masjid maupun selain di masjid, di lapangan semisal. Dan menjadikan posisi jamaah wanita di belakang jamaah pria itu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi apabila ada kebutuhan seperti yang terjadi sehari-hari ketika ibadah haji di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di mana terkadang posisi jamaah wanita berada di sisi kanan atau di sisi kiri, atau bercampur pria atau wanita, atau di belakang atau di depannya, maka ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat jamaah pria tersebut. Sholatnya tetap sah walaupun jamaah wanita ada di depan mereka, atau di kiri, atau di kanan, atau di belakang. Jadi adapun yang disyariatkan dan wajib itu adalah menjadikan jamaah wanita di belakang jamaah pria. Inilah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di dalam kondisi darurat maka sah-sah saja. Tapi permasalahannya di Al-Zaitun itu tidak darurat, ya, tidak darurat. Sehingga untuk mengatakan sah itu perlu ditimbang-timbang lagi. Begitu juga dampak di masyarakat Muslim dengan adanya fatwa sah-sah saja, maka fatwa tersebut bisa menjadi celah untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh pihak Al-Zaitun. Kalau sah, mengapa dipermasalahkan? Kemudian perkara tersebut menjadi perkara yang tidak perlu dipermasalahkan. Artinya bercampur baurnya antara soft laki-laki dan perempuan dalam kondisi tidak darurat itu tidak perlu dipermasalahkan karena sah-sah saja. Ya, kita lanjut menyimak videonya. Mengapa tercela? Softnya jarang-jarang, wanita ada di depan. Bahkan saya juga mendapatkan kiriman video, katanya sebentar lagi nanti akan khotibnya khutbah Jumat perempuan. Kiamat. Kiamat. Kalau khutbah itu misalnya perempuan, silakan, tidak ada khutbah juga sah, tidak ada masalah. Tapi kalau Jumat yang mendapatkan tugas Jumatan kan laki-laki, ngapain perempuan khutbah? Kalau ikut Jumatan monggo, tapi kalau ke khutbah ya sing nggarai ki sing gak belajar agama, mohon maaf ya, mohon maaf. Ilmunya baru sekian loh kalau soal fikih. Nah, saya naudzubillah, saya tidak sombong, tapi ini bukan ahli fikih, hanya tokoh aja wibawanya sehingga orang-orang guru-guru sungkan. Tapi kalau soal ilmu fikih, gitu ini. Saya tidak ngenyek, juga tidak nyebut nama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga semakin banyak tokoh-tokoh yang seperti Profesor Dr. Ahmad Zahro ini yang sedikit banyak berani tegas di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Seharusnya seperti Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro inilah yang menjadi Menteri Agama, menjadi Ketua MUI, Ketua Ormas. Karena beliau berani mengatakan Panji Gumilang itu tidak ada ilmunya, hanya kecil ilmunya. Tidak seperti video dari Kemenak, dari Ketua MUI yang banyak beredar, yang mereka malah memuji-muji Panji Gumilang, mengapresiasi. Apanya yang mau diapresiasi, apanya yang mau dipuji? Karena jelas-jelas itu pemikiran dan pemahaman yang menyimpang
Dari mana judulnya bisa dipuji dan diapresiasi. La haula wala quwata illa billah. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, kita ambil pelajaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.